Oh, YouTube saya. Nama saya. YouTube saya, nama saya. Sudah. Kita lanjutkan. Qala wa haddatsani athiqah bi isnadihi an Khalid bin Imran anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala qaumi faqala huzu junnatakum. Persiapkanlah perisai kamu, tembok kamu, penyelamat kamu, kata Rasulullah. Faqalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, amin udwin hadara, apakah dari musuh yang hadir? Jadi para sahabat bertanya, untuk apa menyiapkan perisai? Untuk apa menyiapkan tembok keselamatan gitu ya? Untuk apa? Qala la bal minan nar. Tidak, bukan itu, tapi daripada neraka. Perisai kamu dari neraka. Qala wa ma junnatuna minan nar. Apalah kira-kira perisai kami dari neraka nih Rasul selamat, gitu ya. Qala subhanallah walhamdulillah. Itu kan lain agak mirip itu tadi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau anda dapat selamat dari perisai api neraka, subhanallah walhamdulillah. Belum tambah, cuman subhanallah walhamdulillah nih, ya. Lalu botol tambahannya wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Jadi limo lah sebagai perisai daripada neraka. Itu kadangkala kenapa ba'da shalah ada orang hendak cepat, dia tidak zikir 33 kali, cuman subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, sebagai selamat daripada neraka, perisainya. Tameng gitu. Jadi Allah sediakan itu. Ya, Allah sediakan. Udah itu lagi dikatakan di sini, fa innahunna ya'tina, maka sesungguhnya itu datang. Yaumal qiyamati muqaddimah wa mujnibat wa muaqibat. Jadi dia itu akan datang menghadap, menyampingi dan akan melindungi. Wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam muqaddimah yakni yaqdimna sahih artinya menghadap sahibuhunna ilal junnah, ya. Jadi dia menjadi sebagai perisai. Menjadi sebagai kawan di surga. Dan maksud mendampingi itu mendampingi selamat daripada neraka, dan muakibat itu artinya dia menjaga. Jadi intinya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia sebagai kawan di surga, sebagai pelindung di neraka, dan sebagai tameng di neraka, dan sebagai pelindung bagi orang yang mengucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala wa haddatsani siqa bi isnadihi an Dhahak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa Israfil, datanglah Israfil. Israfil salah satu malaikat yang tinggi. Maksudnya iya, dia tugasnya meniup sangkakala. Pertama, yang itu malaikat yang muqarrabin, dekat kepada Allah. Ya, malaikat-malaikat yang tinggi. Malaikat Jibril ada L-nya, malaikat Mikael, Israfil, Israel. Cuman yang menaklukkan manusia, semua malaikat ini dia ada sogan dengan keturunan Adam. Karena seluruh malaikat berguru dengan Nabi Adam. Yang dikasih oleh Allah Ta'ala untuk menggenggam manusia itu hanyalah Israel. Maka Israel yang mencabut nyawa kita. Untuk menyudahi kesombongan manusia. Mikail, Israfil, Jibril itu tidak. Kalau Israfil meniup sangkakala karena Allah perintah hancur alam. Kalau hancur alam, berarti ikut juga lah manusia meninggal. Cuman tugas mencabut nyawa itu kan juga Israfil. Tetap Israel. Maka nanti yang tinggal cuma Israel sajalah. Lalu tinggal Allah sama Israel. Jadi Israel berkata, udah ku cabut semua ya Allah. Belum, masih ada lagi. Siapa ya Allah? Kau, kata dia. Siapa Dewi? Iya. Jadi kan pertama kan waktu tiup sangkakala semua habis.
Kambing, kucing, manusia, semua habis cabut. Masih tinggal malaikat. Malaikat belum apa? Ada yang belum lagi nih. Karena yang ada tatap esa itu Allah. Cabut semua malaikat. Oh, malaikat baru tahu cabutnya. Begini gak semuanya gitu. Nah, gitu ya. Terakhirnya, ya Allah, sudah kulaksanakan tugas. Gitu. Ada yang belum kau cabut lagi. Siapa? Dialah mencabut nyawa dia sendiri. Iya. Karena tukang cabut. Tukang cabut, semua cabut. Allah Maha Suci. Kojo begitu tuh bukan tidak layak ya. Untuk menunjukkan kebesaran. Kojo cabut mencabut nih. Kaulah. Seorang ibaratnya katakan guru besar. Tak akan mungkin mengojokan kojo-kojo yang remeh-temeh. Namun dia guru besar. Kan ada guru-guru pembantu di bawah. Tak akan mungkin lah pula presiden menyapu sampah pula. Tukang sapu sampah kan udah ada. Kan begitu. Ibaratnya begitulah. Atau tak akan mungkin pula bab-bab yang hal-hal yang remeh itu dikojokan oleh yang tinggi itu. Karena sebetulnya udah ada pembagian. Allah Subhanahu wa taala kalau kojo begitu kecil aja sama dia. Katakannya kun fayakun saja, udah mati aja kalian. Tak apalah cabut. Tapi Allah Ta'ala hendak menunjukkan kebesaran. Itulah kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata kami. Kami menciptakan. Artinya menunjukkan kebesaran Allah. Di situ Allah Ta'ala punya instrumen, punya anggota yang melaksanakan. Bukan dia tak bisa. Orang anggotanya tadi dia juga menciptakan. Maksudnya anggota itu kayak petugas-petugas malaikat. Apa tak bisa Allah Ta'ala mengantarkan wahyu tuh masuk dalam hati Nabi? Bisa. Tapi kenapa diutusnya Jibril? Ya. Apa tak bisa Allah Ta'ala langsung mengasih rezeki? Kenapa harus diciptanya malaikat Mikail? Menurunkan hujan, menebar rezeki. Apa tak bisa Allah tiup? Tak layak gitu maksudnya. Tak layak karena kesucian Allah itu. Masa dia pula udah dia menciptakan, lalu pula tiuplah lagi gitu ya. Banyak mana kojo, begitulah. Tapi Allah Ta'ala itu wala ya'udu hibzuhumah. Dia tak merasa berat menjaga keduanya itu. Ya, Allah Ta'ala itu tidak. Kalau kita baca surah ayatul kursi, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tak ada dia sinah, tak ada dia naum, tak ada kantuk, tak ada tidur. Ya. Jadi Allah istilah bahasanya sibuk mengurusi alam, tapi bukan tergagah ya. Kalau kita bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak merasa berat, kecil. Iya. Maksud kesibukan itu senantiasa Allah Ta'ala itu mengurusi hamba-hambanya. Mengurusi hamba-hambanya. Udah ada pos-posnya semua. Jadi kalau kata kita begini, ini maaf nih bahasanya. Bisa Allah tahu kuman itu macam mana. Virus apa semua yang kocik yang harus. Masa Allah Ta'ala tahu pula bagaimana orang di Afrika, di batubara, kan gitu. Sekarang aja manusia punya alat. Dia tak ada di tempat aja bisa tahu dia di kampung. Ya, pakai CCTV bisa tengok. Padahal dia tak ada tempat. Bapu titik dia. Bisa. Itu ciptaan buatan manusia. Itulah yang dipelajari oleh orang-orang barat itu macam mana bisa mengantisipasi itu. Itu sebetulnya data-data kita dimasukkan. Contohnya, kita masukkan data di Facebook, nama, tempat, apa semua. Kalau kita bermasalah bisa langsung didatangi. Data-data barcode apa semua itu kan harus memang valid. Jadi kalau kita bermasalah tinggal disompitkan aja, udah, ciduk. Saya punya kawan, punya kawan namanya Ustadz Thohir di Tengah, Medan, yang Direktur Darul Quran. Ya. Jadi dia mati ketika Habib Rizik keluar, tapi bersyarat. Dimasuk posting gambar Habib Rizik, 1 bulan tak bisa siaran langsung. Facebooknya itu tak bisa siaran langsung. Dan 1 hari 1 malam tak bisa dia untuk komentar. Maksud saya itu begini. Facebook itu saja punya program yang kalau dia ada tulis uang. Coba kalau kita Facebook kita tulis Habib Rizik Syihab, 1 bulan tak bisa nanti. Buat status tulisan aja Habib Rizik Syihab atau ambil foto tempelan. Dimasuk jadi upload. Pasti Facebook kita entah dia apa-apa kan lah.
Oh, udah ada data orang tuh mengenali. Ini tak bisa nih. Gitu, ini tak bisa nih. Jadi menurut Facebook ini berbahaya. Seperti itu. Jadi balik kita cerita tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya suatu kekuatan, punya suatu instrumen. Apapun dilakukan hamba, ibarat kalau melakukan dosa, tertulis sendiri. Macam contoh, kita masuk ke suatu kantor, fingerprint aja, cek gitu. Langsung jamnya, detik, menit, langsung nampak. Bila dia datang. Fingerprint. Tak bisa anda apa? Karena dia pakai sidik jari. Nah, di alam ini pun sidik jari Allah. Maksudnya sidik jari kita. Allah Ta'ala tahu. Kau ambil polam, nampak, tersidik, tersimpan datanya. Polam di mana? Wak apa? Wak Minah. Tak ada Minah sini kan? Jadi, zaman dia di zaman gadis, lagi goma makan polam-polam mantah. Pintil-pintil polam tu pun dimakan. Minta wak ayo ambil lah. Dia yang bercakap, dia yang jawab. Itu. Kata nenek moyang begitu. Itu tuh masuk data itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi setiap kita mengucap subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi, itu tersimpan data, terinskrip, enskrip, apa bahasa sekarang? Encrypt apa? Saya pokok tersave. Itu ada data tuh. Kadang-kadang absen yang pakai ini aja sekarang. Kalau kita tuh nanti error, Anda tidak kalau kita di lokasi. Iya. Anda tidak berada di lokasi gitu kan. Lokasi mana lah ini bilang. Itu nanti kan kalau kita udah foto, terima kasih Anda telah melakukan absen. Jam sekian, nampak jam-jamnya itu. Buatan manusia. Nah, itulah dikojokan mencontoh macam mana Allah Ta'ala. Jadi kalau datang sini nih, ini muka ini terenkripsi apa namanya? Itu. Tersep tadi. Ini pengajian nih nanti dari kiamat nampak lagi nih. Jadi dari pintu nih udah ada nih apa sensornya nih. Iya. Masuk CCTV Allah. Bukan gara-gara disoratin, bukan. Tapi masuk CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi setiap apa bibi kita nih, asal keluar zikir langsung terdata. Asal mencaci maki, mencaut maut, ya, masuk ke data ada. Iya. Ini bukan sembarangan aja. Buktinya antara orang hidup dan mati itu bedonya secara fisik sama. Tapi semua ini ada hubungannya. Jadi malaikat itu komputernya canggih. Dia langsung bau berniat di dalam sini nih. Udah langsung terekam datanya. Bau berniat Anda berbuat baik, langsung ditulis satu. Anda berniat berbuat buruk, ditolak, mental, tak jadi. Anda tidak di lokasi gitu deh. Umpama begitu dah tuh. Luar biasa. Baik Allah Subhanahu wa taala itu. Dah. Jadi apa katanya? Anda sebagai dinding itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi datang Israfil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqal, dia berkata, "Qul ya Muhammad." Jadi Israfil yang bercakap, "Wahai Muhammad, katakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Adada ma alimallahu ta'ala. Ya, adada ma alimallahu ta'ala. Wa zinatan ma alimallahu ta'ala. Wa mil'a, ini ma alimallahu ta'ala. Wa zinata ma alimallahu ta'ala wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Paman qalaha marratan kataballahu lahu khamsu khisalin. Jadi ini tambahan, cuman ini kan jarang dibaca orang nih. Ada ma alimallahu ta'ala. Wa zinata ma alimallahu ta'ala wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Jadi nanti kalau pas sudah saya masukin YouTube, ini amalannya tambah ada ma alimallahu ta'ala. Wa zinata ma alimallahu ta'ala. Wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Artinya gini, sebanyak apa yang Allah ketahui. Ya. Allah sangat banyak, maha, dan timbangan apa yang Allah ketahui. Jadi apa yang memenuhi dan memenuhi apa yang Allah ketahui. Jadi memenuhi apa yang Allah ketahui, berarti banyak amalannya tuh. Satu kali baca saja,
Allah Ta'ala tulis 5 cabang. Kataba minaz zakirinallahi katsira. Dituliskan sebagai orang yang berzikir kepada Allah banyak. Karena katanya, kalau bahasa gini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak bintang di langit, ya Allah. Sebanyak pasir di pantai, ya Allah. Kan berarti, ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, segala puji bagi Engkau, Engkau Maha besar, tiada daya dan upaya kecuali hanya izin Engkau, ya Allah, yang Maha Al-Ali, yang Maha tinggi, dan Al-Azim, Maha agung. Sebanyak apa, ya Allah? Sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di pantai. Umpama begitu tuh. Ya, banyak tuh. Jadi dituliskan zikiran tadi kalau ditambah itu sebanyak yang Engkau ketahui, ya Allah. Pertama ditulis walaupun sekali diucap, ini sebetulnya zikir uang malas. Zikir uang malas. Kalau zikir yang apa tuh? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Diulang terus. Tapi zikir uang malas itu ditambahnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallahu ta'ala. Wa zinata ma alimallahu ta'ala. Wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Nah itu tambah 3 tuh. Kenapa Ustaz tak tulis? Itu tadi tak sempat. Saya udah mengajar nih, tak sempat juga kadang tulis. Nanti kalau ada satu kesempatan saya tulis. Jadi artinya terjemahannya itu begini. Sebanyak apa yang Engkau ketahui, ya Allah. Ya. Sebanyak timbangan apa yang Engkau ketahui, ya Allah. Dan yang terakhir adalah sepenuh apa yang Engkau ketahui, ya Allah. Ya, itu banyak. Jadi kalau ditulis itu, dibaca itu, maka dia seakan-akan ditulis pertama termasuk orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi sekali dia ucap terus menerus tuh. Wa kana afdalu min zikrihi bil laili wan nahar. Lebih afdal daripada zikir siang dan malam. Ya. Wa kana lahu kharasan fil jannah. Ini menjadi sebagai tanaman di surga. Ya, jambangan. Wa tahatat anhu zunubah, sebagai penghapus dosanya. Kama kama yatahatu waraqas sajaril yabis, sebagaimana gugurnya daun-daun kering. Jadi gugurnya dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daun kering. Terus rontok. Dengan zikir itu tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau belum bisa amalan yang menambah itu tadi, tambah aja bahasa Indonesia. Sebanyak yang Engkau ketahui, ya Allah. Ada itu lagi, seborat timbangan yang Engkau ketahui, ya Allah. Dan sepenuh apa yang Engkau ketahui, ya Allah. Begitu tuh, kalau tambahan cuma 3 itu saja. Wa nazarallahu ilaihi, dan Allah memandang kepadanya. Wa man nazara ilaihi lam yu'azzibhu. Siapa yang Allah pandang, perhatikan, maka Allah Ta'ala tidak akan siksa. Jadi kalau yang tidak dipandang oleh Allah, makanya di hari kiamat yang paling penting Allah mandang kita. Pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah Ta'ala tak memandang kita tuh, adalah gawat. Taubatlah kita kepada Allah Ta'ala atas segala yang silap salah. Jadi termasuk orang-orang yang dilaknat tak dipandang Allah. Masuk uang Cina buto tak dipandang Allah. Termasuk mendatangi pasangannya lewat belakang tak dipandang Allah. Itu karena laknat itu ya. Pembuat laknat itu. Orang kafir tak dipandang oleh Allah. Termasuk juga onani tak dipandang oleh Allah. Orang-orang yang tak dipandang oleh Allah. Jadi sebelum itu terjadi taubat, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkanlah dosa. Jadi ibaratnya kayak jijik gitu. Dan para penghuni surga itu seperti bidadari pun, kalau ada orang-orang yang melakukan itu, yang perbuatan tak diridhoi, dia pun tak nak mandang gitu. Bidadari kan orang paham kan cuma pasangan untuk laki-laki aja, sadar betul aja laki-laki itu banyak di sana. Berarti Islam tuh perempuan ini jadi korban. Tunggu dulu gini ya. Cerita tentang bidadari itu kan pasangan surga. Tak juga karena ada di dalam Al-Quran itu wildanun mukhalladun. Wildan itu anak laki-laki, itu mukhalladun yang dikekalkan. Berarti bukan hurun ain. Hurun ain itu kayak bidadari perempuan. Bidadara pun ada wildanun mukhalladun. Pasangan. Manusia itu kan goma dan kumpul-kumpul orang ramai. Seperti itu ya. Diriwayatkan lagi dikatakan di sini innallaha ta'ala lamma khalaqal arsy amaral hamlah tabi hamlihi. Ketika Allah menciptakan aras, Allah perintahkan pembawa aras tuh, membawanya, malaikat pembawa aras. Fa thaqala alaihim, berat sekali bagi mereka membawa aras. Ya Allah, tak bisa kami membawanya nih.
Ya, bawa kali faqalallahu ta'ala qulu subhanallah. Katakan oleh kalian malaikat pembawa aras subhanallah. Ketika udah subhanallah, malaikat pembawa aras tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Apa katanya? Faqalat malaikat subhanallah, fatayassara alaihim hamlah. Maka ringanlah ya, maka ringanlah aras tadi. Ya, jadi ringan. Wa ja'alu yaquluna tulud dahr, tulat dahri. Maka mereka berzikirkan itu sepanjang masa. Jadi sampai sekarang malaikat pemikul aras itu tidak pernah istirahat, ucapannya subhanallah, 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 subhanallah. Ini juga adalah zikir peringan masalah. Coba tengok kalau orang kalau masalah nak melahirkan susah atau ada sakit apa, la ilaha illa anta subhana. Kan ada subhana itu. Subhana itu zikir untuk meringankan. Untuk meringankan. Jadi subhanallah itu zikir nak meringankan. Bawa mana masalah hidup kita, subhanallahnya banyak. Subhanallah. Udah itu lagi, ila anna khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam. Sampai Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Jadi zikir itu dulu terus subhanallah terus. Lalu ketika diciptakan Nabi Adam, falamma atasa Adamu alaihissalam, alhamahullahu ta'ala qaulul hamdi lillahi. Ketika Nabi Adam bersin, Allah ilhamkan kepada Adam yang sampai rohnya sini, kan dari bawah nih. Ya. Sampai ke hidung, jadi manusia nih, bersin dia. Hasim, kata dia. Alhamdulillah. Allah ilhamkan bisa bercakap dia. Jadi doa para malaikat sibuk nih, mencari zikir. Malaikat tuh sampai sekarang, bukan bahasa kita gilo ya, tidak. Malaikat tuh sibuk mencari zikir. Ingin dia dapat zikir yang lain gitu. Makanan malaikat tuh, makan penduduk langit tuh zikir. Maka nanti ketika Dajjal keluar, kita ni makan nak menyelamatkan kita zikir tu lah. Zikir aja lah. Kalau dimakan ini kang, gawat awak. Tadi racun, tahap dan sebagainya. Maka selamatnya orang-orang beriman pada saat itu dengan fitnah Dajjal. Makanan cuman makan para malaikat. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, Allah Akbar, Allah Akbar. Lalu matilah dia dengan itu. Berarti itulah sulit zaman itu. Arti berzikir dia tak ada pilihan. Airnya udah air yang dikuasai Dajjal. Ya. Kalau anda mengapa, makanya itu kalau ada fitnah akhir zaman nanti dianjurkan tuh dengan topi ke hutan. Itu bahasa hadis begitu tuh sebetulnya banyak penerangan lagi. Apakah maksudnya memang seperti itu atau ada maksud yang lain? Seperti itu. Ya. Anda diputar-putar. Ya nampak uang tuh. Oh ya, biar nampak muka. Yang itu lain pula, yang ini tadi lain pula. Nah iya, sama aja. Faqalallahu ta'ala yarhamukallah. Yarhamuka rabbuka. Semoga Tuhanmu merahmatimu. Karena Allah yang bercakap. Jadi Nabi Adam itu didoakan Allah, bukan didoakan ya, bukan doa ya. Doa merahmati dia. Apa Nabi Adam dirahmati oleh Allah? Allah tak pernah berdoa. Sama siapa Allah berdoa? Allah langsung beri. Makanya sallallahu alaihi wasallam itu bukan Allah bersalawat kepada Nabi, tidak. Allah bersalawat kepada Nabi itu maksudnya rahmat ta'zim. Allah langsung rahmatnya untuk Nabi. Jadi yarhamuka rabbuk. Kalau Allah berkata itu. Kalau kita kan yarhamukallah. Kalau Allah mengatakan kepada Nabi Adam, yarhamuka rabbuka. Tuhanmu yakni aku katanya merahmati kau. Tuh. Jadi mencari para malaikat. Mau zikir apa? Ini termasuk, ini majelis taklim nih. Kita tak ada kumpul, malaikat kumpul nih, padat deh. Tapi dia bukan dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk fisik payah, duduk sempit. Kan gitu. Nah ini sampai ceritanya, ini masih panjang juga. Dikatakan di sini, ketika Nabi Nuh alaihissalam diciptakan yang namanya patung berhala. Patung berhala, lalu datang zikir baru, la ilaha illallah. Karena Nabi Nuh, kalau Nabi Adam sama Nabi Idris belum lagi. Zaman Nabi Nuh udah banyak patung-patung, uang-uang soleh dimuliakan, lalu disembah, minta sama dia. Maka Nabi Nuh membawa zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, wahai umatku. Jumpa para malaikat. Maka bertambah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Lalu ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, ya, Nabi Ibrahim hendak dibakar, Nabi Ibrahim berkurban pada saat itu dia bertakbir. Kau Ismail tidak lebih besar, Allah lebih besar. Allahu Akbar.
Maka kalau kurban itu kan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka zikir udah bertambah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terkagumlah malaikat Jibril. Lalu sempurnalah zikir itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah sebagai tameng daripada neraka, kawan di surga, tanaman dan lain sebagainya. Iya. Sekian sampai di situ, silakan diamalkan dan itu zikir biasa kita tahu, tinggal lagi mengamalkannya. Nah, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Tanya. Sekarang ada yang menyebutkan aliul. Aliul itu apa artinya? Aliul itu samo. Artinya mati. Iya. Aliul. Jadi yang ada al-aliyu kayak gini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Ada yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma. Karena Allah jadi al-hayya al-qayyuma. Gitu. Jadi mano-manonya itu pun kalau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, mungkin di situ mungkin ada takdirnya di situ. Takdirnya yang lain, apakah dia itu menjadi mubtada muakhar kah? Atau yang lain, wallahu alam. Tapi kalau dihubungkan kepada Allah harusnya billahil aliyil azimi. Gitu. Ini kan Ustaz, kita di sholat, ini sholat asar, ya kan? Kalau kita tuh nggak boleh lagi berniat untuk ke maghrib. Tak apalah. Maksudnya gini. Ya, maaf. Bukan. Assalamualaikum. Ini sholat asar nanti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kipar lah gitu kan. Terus kita ya Allah sampaikan aku ke sholat maghrib. Itu sunat aja. Baik kita ngamalkan itu ya Allah sampaikan, berarti kita itu orang yang memasang niat untuk menjaga sholat selanjutnya seakan-akan dia tetap lagi sholat. Itu amalannya begitu. Ya. Asal habis satu sholat niatkan hendak menjumpukan sholat selanjutnya. Tapi kalau tak dipasangnya tidaklah dia daim namanya. Sholat daim namanya itu. Sholat daim itu sholat senantiasa. Jadi orang kalau yang memasang niat habis asar niat Kang aku hendak sholat maghrib. Ya Allah sampaikan aku maghrib. Maghrib sampaikan aku ke Isya sampai subuh. Jadi orang yang begitu tuh seakan-akan dia lagi tetap sholat. Pahalanya namanya sholat daim. Ya. Ada lagi. Iya silakan. Iya silakan. Sholat berjamaah Ustaz. Kalau berjamaah kan laki-laki pahalanya besar kalau dia apa jamaah pertama itu sah pertama Ustaz. Kalau ibu-ibu tuh kayak mana? Sah pertama pada ibu-ibu. Itu katanya ada juga ada satu katanya di Aceh itu anak-anak yang di depan itu. Iya anak-anak di depan. Di depan itu anak laki-laki. Depan ibu-ibu itu Depan ibu-ibu itu anak-anak. Maksudnya anak laki-laki. Dalam kurungnya itu nggak dimasukkan anak-anak memang. Anak laki-laki kan anak-anak. Anak perempuan di belakang tetap. kalau ibu-ibu tetap dapat pahala sah pertama tapi bagian ibu-ibu gitu. Ya kan gini, kalau ibu-ibu tiba-tiba mengambil isap laki-laki, itu salah. Kan ada bahagiannya. Seburuk-buruk sab itu perempuan di depan. Maksudnya seburuk-buruk sab itu perempuan. Seburuk-buruk sab bagi perempuan itu di depan. Ya kan? Seburuk sab laki-laki itu di belakang. Maksudnya apa? Di belakang perempuan. Di depan laki-laki. Itulah gunanya taklim tuh belajar. Macam di Mekah tuh kadang-kala kan masuk sekarang lah udah agak beresan. waktu zaman kami haji. Oh, perempuan di muka, belakang laki-laki. Bercampur lagi. Oh, bercampur lagi. Kadang bisa di sini laki-laki, awak di sini perempuan. Zaman 2009 tuh. Iya, Bunda aja betul. Jadi sekarang udah teratur. Udah ada bahagiannya. Bisa kadang kala entah macam mana, perempuan bisa depan pula sholatnya. Hah, kenapa begitu? Ya begitu. Makanya kita nih yang udah beres di kampung nih.
Di kampung di Batubara nih, di Indonesia nih, di Sapi ini, udah beres. Dikasihnya. Perempuan ada lorongnya sendiri, bagiannya belakang. Nah, kalau di Mesir, sholat hari raya, kawan-kawan Mesir, bercampur laki-laki perempuan. Ini laki-laki sampingnya perempuan. Karena sholat di tanah lapang. Cobalah tanya anak-anak kita yang saudara di Mesir, sampai sekarang masih begitu. Udah dikasih tahu buat mufti-mufti Mesir, jangan begitu. Kita ini yang beres di kampung ini, sholat hari raya tetap juga perempuan di belakang. Kalau di sana tidak, main riba sudi aja. Main libas saja. Karena kita nggak sampai di Mesir. Kalau di sana itu, laki-laki perempuan kalau bab hari raya ya. Bab hari raya, kalau sholat biasa tidak juga. Jadi artinya, karena namanya yang datang tuh nanti, kan sekali ramai. Di mana dibagi? Di sana panitia-panitia begitu, tidak macam kita. Kalau nggak ada nanti sediakan koran atau apa dan sebagainya. Kalau terlalu banyak, begitu. Kenapa kita ini tak pakai lapangan? Kan masjid udah ada. Repot. Siar memang kalau bisa ada lapangan. Kalau tidak ada tak apa-apa. Itu kan kesunahan supaya menjelaskan kepada umat bahwasanya sholat itu bisa di mana saja. Kecuali di tempat-tempat yang diharamkan, najis dan sebagainya. Seperti itu.